Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wongsi Sanjaya, Prodi Ilmu Pengetahuan Kehutanan. Saya akan menjelaskan sejarah sistem periodik dan cara membaca sistem periodik. Tabel periodik adalah suatu cara penyusunan unsur kimia yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimianya. Unsur-unsur disusun sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel bentuk standar terdiri dari kisi-kisi unsur dengan baris yang disebut periode dan kolom disebut golongan. Sejarah tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari satu abad. Peristiwa terpenting dalam sejarahnya terjadi pada tahun 1869 ketika tabel dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang mengembangkan tabel berdasarkan pengembangan terdahulu oleh ilmuwan seperti Antoine Laurent de Lavoisier dan John Lewis. Tetapi hanya Mendeleev yang mendapat kredit untuk pengembangan. Zaman dahulu sejumlah unsur fisika seperti platina, timah, dan zen telah dikenal sejak zaman purba karena mereka ditemukan dalam bentuk alamiah dan relatif mudah ditambang menggunakan peralatan primitif. Namun gagasan bahwa terdapat sejumlah kecil unsur yang mana seluruhnya berasal dari sekitar 330 sebelum Masehi ketika filsuf Yunani Aristoteles mengusulkan bahwa semua terbuat dari campuran satu atau lebih akar. Suatu ide yang sebelumnya dilontarkan oleh filsuf Sicilia Empedocles. 4 akar yang kemudian dinamakan unsur oleh Plato adalah tanah, air, udara, dan api. Sementara Aristoteles dan Plato memperkenalkan konsep unsur, ide-ide mereka tidak meningkatkan pemahaman kealamian materi. Di pencerahan ada Henrik Breit. Sejarah tabel adalah juga sejarah penemuan unsur-unsur kimia. Orang pertama dalam sejarah penemuan unsur-unsur baru adalah Henrik Breit, seorang pedagang Jerman yang bangkrut. Breit mencoba untuk mengungkap batu filosofis, objek mistis yang dipercaya dapat mengubah batuan logam biasa menjadi emas. Pada tahun 1649, percobaannya dengan cara distilasi urin manusia yang dihasilkan dalam produksi suatu material putih berkendar yang dinamakannya fosfor. Ia merahasiakan penemuan hingga 1680 ketika Robert Boyle mengungkapkan kembali fosfor dan mempublikasikannya penemuannya. Penemuan fosfor memicu munculnya pertanyaan bagaimana suatu zat tersebut muncul. Pada tahun 1661, Boyle mendefinisikan unsur sebagai suatu zat yang tidak dapat dipecah menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Definisi sederhana ini berlaku selama 3 abad dan berakhir saat ditemukannya partikel subatomik. Antoine Laurent de Lavoisier. Tulisan Lavoisier berjudul Elementary Treatise of Chemistry yang ditulis pada tahun 1749 dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robert Kerr. Itu menjadi buku teks modern pertama tentang kimia. Buku tersebut berisi daftar zat sederhana yang diyakini oleh Lavoisier tidak dapat dipecah lebih lanjut, meliputi oksigen, nitrogen, hidrogen, fosfor, raksa, seng, dan belerang, yang membangun dasar bagi daftar modern unsur-unsur. Daftar Lavoisier juga mencakup cahaya dan kalor yang pada saat itu diyakini merupakan zat. Ia telah mengklasifikasikan zat-zat ini menjadi logam dan non-logam, sementara banyak kimiawan yang terkemuka menolak meyakini teori baru Lavoisier. Elementary Treatise yang ditulis cukup bagus untuk meyakinkan generasi muda, namun penjelasan Lavoisier tentang unsur tidak lengkap karena ia hanya mengklasifikasikan unsur sebagai logam dan non-logam. Abad ke-19, Johann Wolfgang Dobereiner. Pada tahun 1817, Johann Wolfgang Dobereiner mulai memformulasi suatu percobaan terawal untuk mengklasifikasikan unsur-unsur.
Pada tahun 1829 ia dapat membentuk beberapa unsur ke dalam kelompok 3, yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 unsur yang memiliki sifat-sifat terkait. Ia memberi nama kelompok ini triad. Beberapa triad yang diklasifikasikan oleh Dobereiner adalah 1. Klorin, bromin, dan iodin. 2. Kalsium, strontium, dan barium. 3. Belerang, selenium, dan tellurium. 4. Litium, natrium, dan kalium. Dalam semua triad, berat atom unsur yang di tengah hampir tepat merupakan rata-rata berat atom 2 atom lainnya. Selanjutnya, Alexander Emil Baker de Cancourtois. Ia adalah seorang geologi Prancis, merupakan ilmuwan pertama yang memperhatikan periodisitas unsur-unsur yang muncul pada interval tertentu jika disusun berdasarkan berat atomnya. Pada tahun 1862 ia menyusun bentuk awal tabel periodik yang disebut telluric helix. Setelah unsur tellurium terposisikan di dekat pusat diagram dengan penyusunan unsur secara spiral dalam sebuah silinder berdasarkan kenaikan berat atom, De Cancourtois melihat bahwa unsur dengan kesamaan sifat berbaris secara vertikal. Hasil ide De Cancourtois hanya mendapat sedikit perhatian hingga akhirnya Dmitri Mendeleev mempublikasikan penelitiannya. Selanjutnya ada John Newlands. Pada tahun 1864, kimiawan Inggris John Newlands mengklasifikasikan 62 unsur yang telah diketahui ke dalam 8 golongan berdasarkan sifat fisikanya. Newlands mengamati bahwa banyak terdapat pasangan unsur serupa yang dibedakan atas beberapa kelipatan 8 dalam nomor masanya, dan merupakan yang pertama kali memperkenalkan nomor atom. Ketika huruf oktavnya dipublikasikan dalam Chemistry News, periodisitas 8 ini mirip dengan musikal, sehingga hal itu diinjak oleh beberapa orang sezamannya. Kuliahnya di hadapan Chemistry Society pada 1 Maret 1866 tidak dipublikasikan. Perhimpunan mempertahankan keputusannya dengan mengatakan bahwa topik teoritis semacam itu bisa mengundang kontroversi. Juru McLaren yang menyebutnya sebagai penemu kode periodik unsur kimia yang memberikan kontribusi istilah periodik dalam bidang kimia. Selanjutnya ada Dmitri Mendeleev. Kimiawan Rusia Dmitri Mendeleev adalah ilmuwan pertama yang membuat tabel periodik yang serupa dengan yang digunakan sekarang. Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atom sesuai dengan massa molar relatif. Kadang disebutkan bahwa ia memainkan chemical solitaire di atas kereta api perjalanan jauh menggunakan kartu dengan berbagai fakta tentang unsur yang dikenal. Pada 6 Maret 1869, sebuah presentasi formal di Botanica untuk Belarusian Chemical Society berjudul ketergantungan antara sifat-sifat berat atom unsur-unsur. Pada tahun 1869 tabelnya dipublikasikan dalam sebuah jurnal Rusia tak ternama dan kemudian dipublikasikan kembali dalam sebuah jurnal Jerman. Di dalamnya Mendeleev menyatakan bahwa pertama, unsur-unsur jika disusun menurut massa atomnya menunjukkan suatu periodisitas sifat-sifat yang nyata. Kedua, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat kimia memiliki berat atom yang hampir sama atau meningkat secara berkala. Ketiga, penyusunan unsur-unsur atau kelompok unsur sesuai massa atomnya berhubungan dengan valensinya dan juga sampai batas tertentu dengan sifat pembedanya. Keempat, unsur-unsur yang paling banyak disebarkan memiliki berat atom kecil. Kelima, besarnya berat atom menentukan karakter unsur. Keenam, kita harus memperkirakan penemuan banyak unsur yang belum diketahui. Ketujuh, berat atom unsur kadang-kadang dapat diubah dengan mengetahui unsur-unsur bersebelahannya. 8. Sifat karakteristik tertentu unsur dapat diperkirakan dari massa atom mereka. Keuntungan ilmiah tabel Mendeleev pertama, memungkinkan Mendeleev untuk memprediksi penemuan unsur-unsur baru. Kedua, dapat digunakan oleh Mendeleev untuk membuktikan bahwa beberapa berat atom yang digunakan saat itu tidak tepat. Dan yang ketiga, menyajikan varian urutan berat atom. Kekurangan dari tabel Mendeleev, tabel tidak dapat memprediksi keberadaan gas mulia. Namun ketika seluruh unsur ini ditemukan, Sir William Ramsay bisa menambahkan ke dalam tabel sebagai golongan 0
tanpa menggunakan konsep dasar tabel periodik. Kedua posisi tunggal tidak dapat ditetapkan untuk hidrogen yang bisa ditempatkan baik di golongan logam alkali, golongan halogen, atau secara terpisah dan stable di antara boron dan karbon. Selanjutnya ada Lothar Meyer. Tanpa semuatan Mendeley, seorang ilmuwan Jerman Lothar Meyer juga meneliti tabel periodik. Meskipun karyanya diterbitkan pada tahun 1864 dan dilakukan secara terpisah dari Mendeley, beberapa sejarawan menganggapnya sebagai pendamping penemu tabel periodik yang setara. Tabel Meyer hanya mencakup 28 unsur yang tidak diklasifikasikan berdasarkan berat atom, namun berdasarkan valensi, dan dia tidak pernah mencapai ide memprediksi unsur baru atau mengoreksi berat atom. Beberapa bulan setelah Mendeley mempublikasikan tabel periodik tentang unsur-unsur yang dikenal, memprediksi unsur baru untuk membantu menyelesaikan tabel dan mengoreksi berat atom beberapa unsur, Meyer menerbitkan tabel periodik yang hampir identik. Meyer dan Mendeley dianggap oleh beberapa sejarawan sains menjadi pencipta bersama tabel periodik. Tetapi kualitas prediksi yang akurat Mendeley atas unsur yang belum ditemukan memungkinkan dia untuk memiliki hak penghargaan yang lebih besar. Selanjutnya ada William Odling. Pada tahun 1864, William Odling juga menyusun tabel yang sangat mirip dengan tabel yang dihasilkan oleh Mendeley. Odling mengatasi masalah tellurium, iodium, dan bahkan berhasil mendapatkan kalium, timbal, raksa, dan platina dalam kelompok yang tepat, yang merupakan suatu kegagalan Mendeley saat melakukan upaya pertamanya. Namun Odling gagal mendapatkan pengakuan karena diduga ia sebagai sekretaris Chemical Society of London berperan penting dalam mendiskreditkan karya Newlands pada tabel periodik sebelumnya. Abad ke-20 ada Henry Moseley. Pada tahun 1914, setahun sebelumnya tewas dalam aksi di Gallipoli, fisikawan Inggris Henry Moseley menemukan hubungan antara panjang lubang sinar X unsur dengan nomor atomnya. Dia kemudian mampu mengurutkan ulang tabel periodik berdasarkan muatan inti, bukan berdasarkan berat atom. Sebelum penemuan ini, nomor atom dihitung berdasarkan berat atom unsur. Selanjutnya ada Glenn P. Seaborg. Selama penelitian Manhattan Project pada tahun 1943, Glenn P. Seaborg mengalami kesulitan tak terduga dalam mengisolasi unsur amerisium dan surium. Seaborg bertanya-tanya apakah unsur ini milik deret yang berbeda, yang akan dapat menjelaskan mengapa sifat kimianya berbeda dari apa yang diharapkan pada tahun 1945. Menanggapi saran dari koleganya, ia mengusulkan perubahan signifikan terhadap tabel Mendeley. Deret aktinida. Konsep aktinida, Seaborg berdasarkan struktur elektronikal unsur berat dengan prediksi bahwa aktinida membentuk deret transisi yang analog dan deret tanah jarang dalam deret lantanida. Ini diterima dengan baik dan termasuk dalam tabel periodik. Dari gambar yang dilihat bisa dijelaskan bahwa nomor massa merupakan inti atom yang mempunyai muatan positif karena terdapat proton yang merupakan positif dan elektron yang merupakan netral. Dan yang kedua, nomor atom menyatakan jumlah proton karena atom bersifat netral, maka nomor atom juga menyatakan jumlah elektron. Lalu ada pengelompokan unsur dalam sistem periodik unsur. Setiap unsur dikelompokkan berdasarkan pertama golongan berada pada kolom vertikal pada tabel sistem periodik unsur. Unsur-unsur yang berada pada golongan yang sama akan mempunyai konfigurasi elektron valensi yang sama. Lalu ada periode merupakan unsur-unsur yang berada pada baris horizontal pada tabel sistem periodik unsur. Periode menunjukkan energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron, dan elektron negatifan. Lalu ada blok menyatakan kumpulan unsur yang memiliki subkulit elektron valensi yang sama. Lalu ada
logam, metaloid dan non-logam. Berdasarkan sifat kimia dan fisika, unsur dapat dikategorikan sebagai logam konduktivitas tinggi, metaloid konduktivitas jantra logam, dan non-logam atau non-logam tidak memiliki sifat konduktivitas berupa gas. Energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron dan elektronegativan. Dapat dilihat berdasarkan periode dan golongan dari unsur pada sistem unsur. Dalam suatu periode, energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan seiring meningkatnya nomor atom. Dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah seiring meningkatnya nomor atom. Lalu ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak inti atom ke lintasan atom paling luar. Dalam satu periode, jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah. Dalam satu golongan, jari-jari atom meningkat dari kanan ke kiri. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan suatu atom dalam wujud gas untuk membentuk ion negatif. Dalam suatu periode, afinitas elektron meningkat dari bawah ke atas. Dalam satu golongan, afinitas elektron meningkat dari kiri ke kanan. Lalu ada elektronegatifan, adalah nilai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Sifat ini penting dalam pembentukan ikatan antar atom. Dalam satu periode, ke elektronegatifan meningkat dari bawah ke atas. Dalam satu golongan, ke elektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.